Baik teman-teman subscriber channel YouTube Cipebri, saat ini saya berada di depan halaman kantor Polres Pelalawan teman-teman, di mana saat ini bakal digelar press release penangkapan sejumlah tindak pidana yang dilakukan oleh jajaran unit Reskrim Narkoba di Kabupaten Pelalawan. Dan informasinya press release ini langsung dipimpin oleh Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto. Ini sebentar lagi kegiatan press release bakal dilaksanakan teman-teman. Kita ikuti, pantau terus di channel YouTube Cipebri teman-teman. Oke teman-teman. Para tersangka ya, yang baru saja dirilis dan digelandang lagi ke sel tahanan. Ini salah satu tersangka yang di depan ini kasus narkoba, dan ini kasus pembobol kartu ATM. Ini 3 orang nih teman-teman nih, langsung digelandang, digari, masuk lagi ke sel Polres Pelalawan. Ini kasus pencongkel kartu ATM teman-teman, dan ini pada penyidik. Dan ini kasus apa tadi, kasus penipuan SKCK, ada 2 orang, dan digelandang juga teman-teman. Setelah dilakukan press release tadi, digelandang, dimasuk lagi ke tahanan Polres Pelalawan. Oke teman-teman, jangan lupa stasiun terus di channel YouTube Cipebri. Baik teman-teman, mari kita ikuti press release pengungkapan 3 kasus tindak pidana menonjol 1 bulan terakhir ini berhasil diungkap jajaran Kapolres Pelalawan. Dan di depan itu, di tengah-tengah Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto, dan di sebelah kanan dia Kasat Reskrim, dan sebelah kiri Kasat Narkoba Ibtu Rejus Menalu, dan didampingi juga Kasubag Humas Polres Pelalawan AKP Edi Haryanto. Oke teman-teman, mari kita saksikan press release ini dipimpin langsung Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto SIK SH. Teman-teman, dan untuk diketahui pengungkapan 3 kasus tindak pidana yang menonjol ini berjumlah 6 orang tersangka dengan 2 laporan polisi. Oke teman-teman, nampaknya kegiatan press release bakal segera dimulai. Kita langsung stasiun di press release Polres Pelalawan. Polres Pelalawan bersama saya Kapolres dan Kasat Reskrim, Kasat Narkoba dan Kashumas. Dan hari ini kami akan merilis atau mengkonferensi pers beberapa kasus yang kita ungkap dalam bulan puasa atau bulan Ramadan ini, yang kami nilai yang menonjol lah, yang apa namanya, bukan kejahatan biasa. Ada 3 kasus dan 2 LP yang sama dan 1 narkoba. Yang pertama kasus pencurian dengan pemberatan, yang mana dengan modus operandi kejahatan ini mengganjal ATM. Pengungkapan ini waktu kejadian di hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 13. Lokasinya di ATM depan Swalayan Mandiri. Nah, yang mana pasal yang disangkakan adalah pasal 33 ayat 1 yang keempat, ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kemudian untuk tersangka ada 3. Nah, nih dia di antara 3 ini, di depan ini. Yang pertama inisial A. Yang A. Yang A. Ya, yang kedua inisial BMR. Ya, yang ketiga inisial M. Korban atas nama Ratna Novera. Untuk barang bukti ada di sini semua ya. Yang mana ada kita sita ATM, mana ATM? ATM-nya ya. Ini tusuk giginya ini yang ada kita temukan dengan pelaku waktu sekarang ini. Kemudian kendaraan dan sebagainya yang banyak yang dibawa oleh pelaku ya. Nah, ini yang dibuat untuk melakukan kejahatan. Kemudian singkat saya sampaikan modus operandinya bahwa tersangka ini pura-pura menolong korban, yang mana ATM sudah diganjal dengan tusuk gigi ya. Kemudian saat korban masuk,
saat mengambil uang ATM tidak bisa masuk. Nah, kemudian tersangka masuk seolah mau membantu. Nah, saat dia membantu, ATM dipinjam, kemudian saat itulah dia mengganti ATM yang lain. Dia sudah mempersiapkan ATM sesuai dengan ATM itu. Kalau dia Mandiri, kalau BRI mereka banyak. Nah, kemudian setelah diganti dengan ATM yang baru, silakan Ibu untuk memasukkan PIN-nya. Nah, dia balik kanan. Dimasukkan karena ATM yang adalah sudah diganti, tidak bisa. Nah, kemudian dia coba lagi. Dia coba, Bu, berapa PIN-nya? Nah, itulah baru tahu dia PIN-nya. Nah, kemudian dia langsung meninggalkan tempat dan langsung dia menguras ATM tersebut. Nah, itu. Kemudian pelaku ini dapat kita identifikasi, ya, dan ternyata kita dapat informasi mereka ada di Jambi. Nah, kita bekerja sama dengan Polres Jambi, Polresta Jambi, dan alhamdulillah dapat kita amankan di suatu tempat di penginapan. Dan hari ini dapat kita amankan. Kemudian yang kedua, kasus, ini juga kasus yang aneh juga nih ya. Ini pemalsuan dokumen negara yang berupa pemalsuan SKCK. Nah, ini di kantor polisi aja masih sanggup mereka untuk memalsukan gitu kan. Yang mana tersangka atas nama inisial EZ mana? EZ. Oke, EZ ya. Satu, yang masih ada? Nanti ya, oke. Ini yang tersangkanya, yang mana ini kejadian terjadi di hari Senin tanggal 3 April, ya belum lama ya, setelah pukul 14.00. Tempat kejadian di ruang Subintelkam Polres Pelalawan. Nah ini, luar biasa. Pasal disangkakan, pasal 263, ayat 1, ayat 2 KUHP, ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Ini dokumen yang dipalsukan sama tersangka, ya. Oke. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi dia melakukan pemalsuan? Ternyata tersangka ini akan memperpanjang setelah kita cek di register tidak terdaftar. Dan kita lihat dokumen tersebut identik dan tidak asli atau palsu. Kemudian kita kembangkan di mana si tersangka ini menggandakan atau memalsukan ada di percetakan. Ya, inisial tersangka ada R ya, mana? RR. Nah itu percetakan. Ya. Disangkakan pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ancaman maksimal 6 tahun penjara. Dengan barang bukti 1 komputer, nah ini di depan ini ya, dia menggandakan atau memalsukan. Kemudian ada printer yang komputer ya, lengkap. Kemudian ada 4 lembar SKCK palsu, 4 lembar. Berarti dia bukan 1 orang saja ya. Nih, ini luar biasa nih. Modus operandinya yang pengarangan, dia melakukan perubahan masa berlaku surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK untuk penggunaan syarat di tempat pekerjaan. Itu dia melakukan perubahan masa berlaku. Oke, ya. Lanjut saja yang ketiga, ini kasus narkoba. Ini kita pengungkapan mungkin di zaman saya yang paling besar ya, walaupun belum berkilo, tapi selama ini kita mengungkap 0,5, 1 gram, 2 gram. Ini kita mengungkap bersihnya 42 gram, 82 gram. Ulangi, 42,82 gram. Yang mana tersangka inisial SS, ya mana? Nah ini. Oke. TKP di Segati.
di Kecamatan Langgam, memang salah satu tempat ini peredarannya. Kemudian barang bukti, nah ini satu paket bungkus besar. Biasa kita dapat abang-abang kecil-kecil, ini lumayan besar ya. Ini kalau dipakai untuk berapa orang ini banyak nih korbannya ini. Oke, untuk pasal yang disangkakan Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba, pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Minimal ancaman hukuman 6 tahun. Nah, itu aja dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan atau pendalaman, ada Pak Kasat Reskrim sebelah saya, Kasat Narkoba, atau ada Pak Kasiumas. Silakan, apa yang mau bertanya? Bang Edward, silakan. Terima kasih Pak. Kasat Reskrim ya. Ini nampaknya luar biasa, tapi ada yang baru pertama kali kami dengar kasusnya. Ada pemalsuan SKCK itu Pak. Terkait pemalsuan SKCK ini, mohon Pak keterangan lebih lanjutnya. Siapakah kira-kira yang dirugikan dalam perkara ini? Pemalsuannya dan modus operandinya tadi, dan berapa kali sudah dilakukan? Oke, kita jawab. Yang mana korban terkait pemalsuan dokumen. Dokumen ini adalah dokumen resmi dari negara dan jelas korbannya adalah NKRI. Ya, makanya ditemukan langsung oleh petugas kita di lapangan, kemudian kita kembangkan terhadap siapa yang membuat. Makanya ada 2 LP yang kita terbitkan. Ya, untuk para pelaku ini, yang pertama tadi inisial EZ, baru pertama. Ya, kesalahan dia adalah membawa dokumen yang dipalsukan untuk datang ke Polres. Ya, data itulah yang ingin dia perpanjang. Dokumen palsu ingin diperpanjang, tidak ada database di kepolisian. Makanya itu kita bisa tangkap dan tahan, dan kita lakukan pengembangan terhadap tersangka yang kedua. Oke, terima kasih. Selanjutnya, izin Dan, pelaku bekerja di mana sebelumnya di komandan dan mau bekerja kemana itu? bekerja di salah satu subkon di PT RAPP. Ingin memperpanjang masa kerjanya. Lagi Bang? Yang narkoba? Oke. Izin Dan, untuk narkoba itu dari mana sumbernya komandan? Narkoba tunggal kayak itu, nggak ada pengembangan lainnya. Ya, jadi menurut pengakuan untuk tersangka SS mengambil barang dari Pekanbaru. Dengan catatan kami masih dalami Pekanbaru ini di mana, sampai sekarang yang bersangkutan belum mau bicara. Kami masih dalami, kami coba cek juga jejak komunikasinya. Belum sempat diedarkan tuh, Pak? Belum. Jadi ini syukurnya, puji Tuhan, kita Satres Narkoba, jadi dia baru mengambil, belum sempat diedarkan. Jadi kita masih bisa. Kalau tadi Pak Kapolres menyampaikan, ya hitungan kasar kami bisa 300 jiwa lebih yang mengkonsumsi ini dengan jumlah berat sekian. Udah berapa lama main ini, Pak? Ini sudah cukup lama, Pak. Tidak banyak, Pak? Sudah banyak. Dan nama ini juga sebenarnya boleh kami sampaikan pada saat ini. Nama ini sudah kami dapatkan mulai dari tahun-tahun lalu. Dan baru sekarang kami berhasil mengungkap. Tidak DPO nada. Tidak, DPO Pak. atau residivis? Untuk yang jelas yang bersangkutan TO, karena namanya sudah kami kantongi. Cukup. Dan izin Dan, satu lagi Dan. Tadi kan uang yang dikurasnya tadi itu berapa kira-kira itu? 37 juta kalau nggak salah. 3 miliar komandan? Ya, enggak. Oh, 37.620.000. Siap, siap. Lumayan. Main tuh Dan, THR. Oke, cukup Bang ya? Oke, Siap, terima kasih Pak. Dan. Abang. Kalau untuk korbannya sendiri orang Pangkalan Kerinci atau dari mana? Kerinci. Tapi udah operasi ini mungkin dia ini aslinya dari Sumatera Barat. Kemarin dia di